teman-teman eksplisit melakukan investigasi, melihat sudah seperti gunungan sampah, 5 tahun, 10 tahun lagi juga tidak terbayang oleh saya. Tiap RW yang bisa mendirikan bank sampah, saya kasih dana stimulus di awal 3 juta rupiah. Ya Jakarta, karena kan yang buang sampah ke Bekasi Jakarta. Bekasi ini penopang ibu kota, tentunya informasi yang ada di ibu kota cepat sampai ke Bekasi. Sehingga ya tadi saya bilang, suhu politik yang panas juga sampai ke sini. Bahkan juga nyerempet-nyerempet ke isu syarat, permasalahan yang cukup kompleks di kota Bekasi, banjir yang masih belum teratasi. Oke, beda ya. Sekarang ya ada saya di sini yang biasanya saya di belakang kamera tuh ngurusin kamera 1, kamera 2, kamera 3. Sekarang Bang Yasir namanya lagi ada perlu. Jadi saya harus di sini. Seorang line producer harus siap ditunjuk untuk bertugas di manapun posisinya. Nah, penampilan juga beda juga kan. Sekarang lihat ada pohon, ada kolam renang dan lain-lain. Kita sedang berada di luar, kita sedang di tempatnya salah satu narasumber kita. Beliau pasti politikus juga dong, politikus di PD Perjuangan. Nah, kita sowan main ke sini. Langsung masuk aja ya, kayak biasanya Bang Yasir. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di obrolan rasional santai, dibahas hingga tuntas. Mohon maaf kalau bawanya agak sedikit-sedikit kurang pas. Di sebelah saya sudah ada Abang Ahmad Faisal Hermawan SEMM. Selamat datang Bang. Selamat datang. Terbalik saya. Oke, Bang Faisal ini adalah anggota DPRD Kota Bekasi ya Bang? Iya betul. Iya. Nah, saya mau tanya-tanya dulu nih dengan Bang Hermawan sebagai anggota DPRD komisi berapa? Ya, terima kasih tentunya yang pertama telah hadir ke kediaman saya, silaturahmi. Yang pertama tentunya saya Ahmad Faisal Hermawan. Hari ini anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi PDI Perjuangan. Alhamdulillah hari ini ditugaskan oleh partai itu di Komisi 3. Jadi kalau di Kota Bekasi ini Komisi 3 membidangi ekonomi. Oke. UMKM, kemudian terkait PAD, BUMD, kemudian koperasi. Nah, itu di bawah mitra kerja saya. Dan kebetulan hari ini saya sebagai sekretaris Komisi 3. Oke. Ya. Begitu Bang. Berarti pas dong ya sama materi yang mau saya tanya nih. Iya, UMKM salah satunya. Ya, UMKM salah satu. Itu dekat banget sama masyarakat pastinya Bang. Ya. Waktu kita kesini nih, saya ngeliat Bekasi itu banyak kafe. Contoh di Galaxy, teman-teman mungkin tahu ya Galaxy ya. Itu sekarang tempat nongkrong banyak, kafe banyak. Bagaimana Abang melihat itu Bang? Ya, jadi begini, pasca pandemi COVID sudah mulai hilang dari negeri kita ini, mulai nih UMKM di Kota Bekasi mulai menggeliat lagi, mulai hidup kembali. Karena UMKM ini adalah salah satu penyokong roda perekonomian yang ada di Kota Bekasi. Kalau tadi teman-teman eksplisit lihat masuk Bekasi, kafe-kafe, kemudian rumah makan, belum lagi UMKM produk-produk rumahan. Ini sedang berkembang di Kota Bekasi. Bahkan pemerintah Kota Bekasi ini memberikan kemudahan untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Bekasi. Memberi kemudahan dalam hal urus perizinan. Gitu. Jadi para pelaku UMKM di Kota Bekasi tidak perlu khawatir bahwa kami pemerintah Kota Bekasi tentunya mendukung dan memudahkan setiap para pelaku UMKM. Dan ini sesuatu yang bagus untuk Kota Bekasi sendiri karena dari dengan UMKM hidup di Kota Bekasi tentunya roda perekonomian akan jalan gitu loh. Jadi ini sesuatu hal yang memang sangat saya apresiasi dan tentunya saya support dan saya mendukung sebagai anggota DPRD Komisi 3 ini. Gini Bang, kalau bicara UMKM itu kan bukan cuma kafe atau tempat nongkrong yang ada tuh. Ya. Banyak juga yang di bawahnya ya, yang lebih kecil lagi. Ya, yang sudah saya bilang produk-produk rumahan. Iya betul. Dukungan untuk mereka seperti apa Bang? Kalau misalnya untuk kayak UMKM yang tempat nongkrong di kafe tadi ada perizinan dipermudah. Kalau untuk teman-teman UMKM yang skalanya lebih kecil itu bagaimana Bang? Sama, termasuk kan banyak pelaku UMKM rumahan, biasanya makanan khas Kota Bekasi atau makanan ringan, makanan berat. Nah ini artinya apa? Kami sebagai pemerintah di Kota Bekasi mendukung. Apa bentuk dukungannya?
Nah, bentuk dukungannya adalah contoh misalnya ketika para pelaku UMKM itu perlu pemasaran, kita ada wadahnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi. Gitu loh. Jadi memang kadang beberapa kali melalui Disperindak mengadakan event-event bazar UMKM di Kota Bekasi. Nah, ini kan salah satu bentuk bahwa pemerintah hadir untuk mendorong dan mendukung para pelaku UMKM yang ada di Kota Bekasi ini. Itu keren banget sih. Teman-teman gini, di daerah ya, kita tuh kan keliling juga kan, keliling di daerah, nemuin UMKM banyak tuh. Betul. Yang skalanya yang seperti Abang bilang tadi, rumahan. Mereka terbentur di bagaimana cara mereka memasarkan. Betul. Mereka produksi banyak sebanyak-banyaknya, tapi mereka bingung gimana masarinnya. Betul. Tapi di sini dengan Abang ini di Komisi 3 itu mewakili semua teman-teman UMKM untuk menjembatani untuk mereka Betul. bisa memasarkan itu, Bang ya. Betul. Oke, gila keren banget sih. Itu keren banget teman-teman. Terus ada lagi di luar konteks pemerintah Kota Bekasi, saya anggota DPRD fraksi PD Perjuangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di partai kami sendiri juga disiapkan wadahnya secara online untuk para pelaku UMKM, bukan hanya sekota Bekasi tapi se-Indonesia. Tapi artinya para pelaku UMKM di Kota Bekasi, karena saya hari ini ada wakil rakyat perwakilan Kota Bekasi, saya mendorong. Itu namanya Media Pintar Perjuangan. Di dalam situ ada pasar rakyat namanya. Gitu loh. Nah, di dalam pasar rakyat semua produk UMKM yang ada di Kota Bekasi, bahkan se-Indonesia ada di situ semua. Jadi itu partai yang menyediakan. Jadi sudah ada platform online-nya. Namanya Media Pintar Perjuangan. Di situ teman-teman pelaku UMKM se-Indonesia bahkan. Apalagi saya sebagai perwakilan wakil rakyat dari Kota Bekasi sangat mendorong. Jadi saya dorong rame-rame teman-teman untuk masuk ke aplikasi tersebut, dan itu gratis. Aplikasi, Bang ya? Aplikasi, berarti saya bilang platform online. Jadi aplikasi tidak dipungut biaya, gratis, sehingga teman-teman para pelaku UMKM ini bisa leluasa memasarkan produknya, dagangannya, bukan hanya di Kota Bekasi tapi se-Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk dukungan dari partai saya hari ini kepada para pelaku UMKM. Ini informasi penting juga nih buat teman-teman yang selama ini kan banyak komentar miring di luar gitu, Bang ya. PDI partainya wong cilik tapi mana kok nggak dekat sama rakyat. Ini biar tahu nih. Ini biar tahu bahwa PDIP menyediakan, ini bukan kampanye ya, tapi saya coba menyampaikan informasi ulang apa yang Bang Faisal bilang tadi, bahwa partai ini juga menyambung apa-apa yang diinginkan rakyat. Jadi kan memang biasanya platform aplikasi online itu kan ada biayanya dan lain-lain. Tapi kalau aplikasi kami ini menyediakan secara gratis, itu salah satu bentuk dukungan bahwa kami ini partai yang memang bersama-sama wong cilik gitu loh. Jadi tidak ada biaya sedikit pun. Namanya apa, Bang? Namanya Media Pintar Perjuangan. Media Pintar Perjuangan tuh bisa dicatat tuh. Boleh, Media Pintar Perjuangan ini digagas oleh DPP PD Perjuangan. Tadi kita cerita soal ramainya Galaksi. Betul. Ramainya tempat nongkrong, kafe, UMKM-nya maju. Tapi ada juga masalah nih, Bang. Masalahnya itu yang sekarang lagi rame itu yang santer banget dan identik sama Bekasi biasa itu, dan itu adalah Bantar Gebang, Bang. Wah. Saya pernah ke situ, Bang. Saya pernah liputan ke situ. Serem kan? Saya pernah investigasi ke situ. Gunungan sampah tinggi. Katanya overload, Bang. Nah, pengelolaan sampahnya bagaimana, seperti apa, dan sebagai legislator nih, Abang nih, bagaimana melihat itu, Bang? Apa yang harusnya dilakukan, Bang? Yang pertama saya bahas dulu terkait pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Karena menurut saya urusan sampah ini urusan yang harus kita bahas serius. Bayangkan kalau hari ini tadi teman-teman eksplisit melakukan investigasi, melihat sudah seperti gunungan sampah. 5 tahun, 10 tahun lagi juga tidak terbayang oleh saya. Nah, artinya memang itu sampah sudah harus ada formula yang betul-betul bisa untuk menanggulangi sampah 10 tahun ke depan. Itu loh. Nah, caranya bagaimana? Contohnya bagaimana? Saya beberapa waktu lalu mengadakan kegiatan reses namanya. Reses itu kan tugas saya sebagai anggota dewan yang diperintah oleh undang-undang. Kunjungan ke daerah pemilihan saya di Kecamatan Bekasi Barat dan Medan Satria. Terpikir oleh saya bahwa hari ini bagaimana kita mengelola sampah. Makanya di beberapa dapil saya itu, daerah pemilihan saya, ada beberapa RW yang memang sudah mempunyai bank sampah. Itu loh. Nah, artinya apa? Bahwa masyarakat juga sadar. Nah, melalui aspirasi tersebut saya mendorong. Bahkan saya kasih dana stimulus bahwa setiap RW yang sudah mempunyai bank sampah
Dan atau nanti yang ingin mendirikan bank sampah lapor ke saya. Saya kasih dana 3 juta untuk operasional mereka. Nah, dari bank sampah itu bagaimana? Hari ini sampah juga bisa diproses menjadi mempunyai penghasilan. Contoh, kita contoh aja, ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada apa yang tidak bisa dikelola lagi itu namanya apa? Saya lupa. Yang pasti hari ini sampah bisa didaur ulang rumahan juga, sehingga bisa menjadi UMKM juga. Contoh, hari ini ada yang namanya maggot. Ya, maggot itu makanannya dari sampah basah. Dikelola jadi bubur, jadi makanan maggot, maggotnya jadi banyak, berkembang biak, maggotnya dijual untuk kosmetik. Kemudian untuk ternak pakan lele, pakan ikan, dan lain-lain. Nah, ini kan bahkan saya beberapa kali datang ke para komunitas maggot, hari ini produksi mereka juga tidak mencukupi karena permintaannya terlalu banyak. Gitu loh. Sampah keringnya kita bisa jual lagi, didaur ulang. Gitu loh. Nah, artinya apa? Banyak yang bisa dikelola menjadi sesuatu yang menghasilkan dari sampah itu. Gitu loh. Nah, ada salah satu komunitas maggot di daerah Jatisampurna di Keranggan. Dia itu sehari sudah bisa produksi sekitar 2-3 kintal. Maggot. 2 kintal sehari maggot. Gitu loh. Tapi itu pun dia masih kewalahan karena permintaan banyak. Nah, artinya apa? Bayangkan kalau di Kota Bekasi ada 1000 sekian RW, semua RW punya bank sampah. Satu RW aja sebulan bisa menghemat atau men-saving 1 ton sampah. Bayangin, berarti kan ada sekitar 1000 ton yang tidak akan masuk ke Bantar Gebang. Betul. Dikelola menjadi pakan maggot. Ada lagi namanya, saya lupa, menjadi apa itu, kayak sampah-sampah buah itu, saya lupa namanya, yang pasti dia bisa menjadi disinfektan. Gitu Sampah loh. buah. Sampah buah, sayur, jadi difermentasi, kemudian dia bisa untuk disinfektan, bisa untuk obat-obat pembersih lantai, bisa buat cuci piring, saya lupa namanya. Cuman ini aspirasi masyarakat. Nah, ini kenapa saya semangat mendorong sampai saya bilang setiap RW yang bisa mendirikan bank sampah, saya kasih dana stimulus di awal 3 juta rupiah. Nah, ini kan artinya saya sebagai anggota dewan concern dan perhatian terhadap sampah yang teman-teman eksplisit lihat sudah menumpuk di Bantar Gebang. Gitu loh. Nah, ini artinya salah satu solusinya dari saya seperti itu. Saya sangat mendorong bahwa sampah harus kita pecahkan bersama. Karena kalau tidak, wah ini 5 tahun, 10 tahun lagi nggak tahu apa yang akan terjadi di Kota Bekasi ini gitu loh, dengan gunungan sampah tersebut. Nah, ini menarik sih Bang. Dari penjelasan Abang tadi saya bisa menangkap kalau sebenarnya bank sampah ini, program bank sampah ini efektif untuk menekan bagaimana supaya sampah itu tidak terlalu banyak masuk ke Bantar Gebang. Tapi kenapa sekarang ini masih overload Bang? Apakah ada masalah apa? Ya itu mungkin karena begini Mas, karena sampah yang masuk dengan proses mengelolanya overload, tidak terkejar Mas, sehingga jadi akhirnya harus menumpuk di Bantar Gebang. Saya beberapa kali pemerintah Kota Bekasi melakukan survei ke negara tetangga, saat itu saya dengar informasi untuk ya mungkin dia melihat bagaimana di sana mengelola sampah supaya tidak terjadi penumpukan di penampungan akhir, atau mungkin alatnya dicari yang lebih hebat lagi atau bagaimana. Cuman buat saya solusi awalnya pemecahan pertama ya sudah dimulai dari rumah tangga. Gitu loh. Karena saya kemarin ketika saya ngobrol dengan teman-teman RW, dengan bank sampah bisa menghemat berapa ton dalam waktu 1 minggu, saya tanya. 1 minggu itu sekitar 500 sampai 800 kilo mereka. Itu pun baru sampah itu aja, sampah-sampah plastik yang memang mereka bisa jual. Tapi belum bicara yang sampah-sampah tadi saya bilang, sampah organik, sampah-sampah basah. Nah, sampah plastik bisa dia jual. Sampah organik yang basah bisa dia kelola untuk menjadi makanan maggot. Kita beternak maggot. Bisa juga sebagai yang tadi saya bilang, saya lupa namanya, ekoenzim. Saya baru ingat namanya ekoenzim. Itu bisa buat semprot-semprot disinfektan, bisa buat cuci piring, bisa buat ngepel-ngepel lantai. Itu prosesnya fermentasi juga. Jadi banyak manfaatnya sebetulnya. Nah, kalau di Bantar Gebang ini kan bukan cuma itu kan tanda kutip ya deritanya orang Bekasi tak oleh sebagian dari Jakarta. Betul, ya. Nah, menurut Abang sinerginya apa lagi Bang yang harus dibangun dengan DKI untuk menekan seperti itu overload ini? Oh iya, artinya memang DKI sampai hari ini ada dana kompensasi. Ya. Itu betul. Tapi kan tidak cukup hanya soal dana yang kita siapkan. Tapi bagaimana menjaga supaya sampah ini
tidak terlalu banyak masuk ke kota Bekasi. Rasanya perlu juga teman-teman di DKI ini membuat perda yang memang memerintahkan kepada RW-RW untuk membuat bank sampah. Gitu. Jadi kita saling menekan dari hulunya. Gitu. Di kota Bekasi juga kita siapkan, di Jakarta juga harus disiapkan perdanya supaya tidak semakin banyak sampah yang sampai ke Bantar Gebang. Itu menurut saya, Mas. Perlu dibuat perdanya karena saya dengar di Kabupaten Bogor nih ya, kalau nggak salah pemerintahnya itu sudah menyiapkan dana untuk para penggiat sampah. Kalau tidak salah itu 1 bulan itu 2,5 juta. Tapi bukan per RW mereka buatnya, per bahasanya komunitas lah kira-kira. Nah ini perlu juga di kota Bekasi menurut saya. Karena bagaimana menekan jumlah sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Karena ini menjadi permasalahan yang serius, Mas. 5 atau 10 tahun lagi saya nggak kebayang itu Bantar Gebang seperti apa. Wah, nggak karuan itu pasti. Berarti kita butuh kerjasama dari banyak pihak ya. Betul. Dari hulunya sampai ke hilirnya. Ya. Masyarakatnya dan daerah tetangga ya. Betul. Jakarta. Ya Jakarta, karena kan yang buang sampah ke Bekasi Jakarta. Betul. Maka harus perlu kerjasama yang menurut saya kalau hanya memperbaiki di Bantar Gebangnya kurang. Betul. Jadi harus dari hulunya kita rapihkan. Ya sampah rumah tangga atau misalnya industri-industri ya sudah mereka harus membuat pengelolaan sampah sendiri gitu loh. Nah soal Bekasi kita udah ngomong bagaimana UMKM-nya, bagaimana yang baik-baiknya, bagaimana masalahnya. Sekarang saya pengen tanya sama abang yang udah lama di sini dan sebagai pejabat juga, masyarakat kota Bekasi itu seperti apa sih, Bang? Jadi begini, masyarakat kota Bekasi menurut saya ini adalah kota yang heterogen. Jadi di kota Bekasi ini nggak hanya 1-2 suku, agama, ras, dan golongan. Banyak. Kota Bekasi ini sudah termasuk miniaturnya Jakarta. Ya. Sama, suku Jawa ada, suku Batak ada, suku Ambon ada, suku ya semualah. Agama begitupun. Nah artinya apa? Mengelola kota Bekasi ini juga sebetulnya tidak mudah. Cukup kompleks. Karena keheterogenan masyarakatnya ini. Tapi yang saya bangga dan apresiasi tentunya kota Bekasi juga tidak meninggalkan budayanya, budaya Betawinya gitu loh. Makan gabus pucungnya masih banyak, terus makan dodolnya saya masih ngerasain. Di beberapa kegiatan juga masih ada tari ronggeng Betawi, masih ada palang pintu, masih budaya Betawinya ini juga tidak hilang, budaya Jakartanya ini juga tidak hilang dari kota Bekasi. Nah artinya selain masyarakatnya yang kompleks pun, tapi masyarakatnya juga tetap meninggalkan budayanya, gitu loh. Kadang-kadang juga di beberapa pagelaran-pagelaran pentas budaya, semua budaya-budaya Indonesia kita tampilkan, gitu loh. Yang Ambon biasanya dengan budaya Ambonnya, yang Sumatera dengan budaya Sumateranya, yang Jawa dengan Jawanya. Begitupun berbagai macam makanan se-Indonesia hampir ada semua di kota Bekasi. Berarti sama kayak Jakarta ya? Kurang lebih sama, cuman masih lebih besar lagi di kota Jakarta. Ya, maksud saya itu masyarakat Bekasi juga welcome juga. Welcome juga. Jakarta siapapun bisa masuk. Siapapun bisa masuk ke sini. Diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Mau mencari nafkah, mau bermukim. Hari ini kota Bekasi juga ya bisa kita bilang sebagai kota berkembang lah. Masyarakat Bekasi masyarakat yang ramah di sisi sosial budaya dan berkehidupan sosial itu. Bagaimana politiknya, Bang? Politiknya Bang ini mau nyalek lagi kan nih, mau maju lagi nih. Rasanya kalau politiknya menjelang tahun pemilu semuanya sama, panas gitu loh. Apalagi ini kota Bekasi dekat dengan ibu kota ya. Artinya segala macam informasi yang ada di ibu kota akan cepat sampai ke kota Bekasi. Itu loh. Jadi ya dibilang suhu politik panas ya ikut-ikutan panas seperti di ibu kota. Itu loh. Nah, bagaimana saya ke depan ya, hari ini saya anggota DPRD Kota Bekasi. Tapi insya Allah besok partai menugaskan saya naik nih 1 level. Jadi DPRD Provinsi Jawa Barat. Dulu kan saya dapilnya cuma 2 kecamatan. Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria. Nah, hari ini 2024 saya ditugaskan partai nih naik tingkat. Mungkin supaya bermanfaat lebih luas lagi. Kalau kemarin kan cuma 2 kecamatan aja. Nah, hari ini bermanfaat buat sekota Bekasi. Bahkan sekota Depok dapilnya. Dapil berapa, Bang? Dapil Jabar 8 kalau nggak salah. Dapil Jabar 8. Jadi dapilnya kota Bekasi, kota Depok. Nah, artinya apa? Mendorong saya untuk bermanfaat lebih luas lagi. Karena
Buat saya berpolitik ini bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang banyak, Mas. Bukan hanya buat diri saya sendiri atau buat partai saya sendiri atau golongan saya sendiri, tapi bermanfaat buat orang banyak. Gitu loh. Bagaimana sih masyarakat Bekasi merespon politik, apalagi mau menjelang pemilu sekarang nih? Kalau di Jakarta Ya, panasnya lumayan kenceng tuh, ya betul, sampai ke masuk ke acara betul. politik identitas. Nah, apakah Bekasi seperti itu juga apa lebih terkendali? Ya itu tadi saya bilang, karena Bekasi ini penopang ibu kota, tentunya informasi yang ada di ibu kota cepat sampai ke Bekasi. Sehingga ya tadi saya bilang suhu politik yang panas juga sampai ke sini. Bahkan juga nyerempet-nyerempet ke isu SARA dan lain-lain. Tapi inilah tugas kami sebagai para politisi untuk memberikan pendidikan politik. Karena buat kami urusan berbeda pilihan politik, berbeda pandangan politik, ini adalah hal yang biasa. Biasa aja Bang ya. Iya, ini agenda 5 tahunan. Ini pesta demokrasi, namanya pesta ya kita kan harus bergembira. Jadi nggak ada ceritanya, wah Anda beda pilihan dengan saya ini, wah kita pagar, nggak juga. Tapi memang faktanya terjadi seperti itu. Tapi kami tentunya sebagai politisi tidak lelah, tidak berhenti-berhenti, tidak capek-capek untuk terus mengingatkan bahwa ya udah masyarakat tetap harus memilih apapun ceritanya. Tapi bagaimana kita menciptakan suasana politik yang kondusif, aman, dan tentram buat masyarakat. Nah ini tugas kita para anggota dewan, para nanti calon-calon legislatif yang akan ditugaskan oleh partai. Nah saya melihatnya alhamdulillah di Kota Bekasi tingkat pemilihnya cukup tinggi. Artinya masyarakat Bekasi ini juga nggak apolitis, tidak anti juga dengan partai politik gitu loh. Nah jadi artinya apa? Ya harapannya ke depan terjadi situasi politik yang kondusif di Kota Bekasi, sehingga ya begitu selesai pemilu ya duduk barengnya juga enak lagi, Mas. Ya. Nah tadi ngomongin ngajak masyarakat untuk memilih, ya kan. Sekarang tuh memang ramai nih pemilih muda jadi target penting untuk semua partai politik. Betul. Bagaimana strategi Abang di Bekasi ini untuk menarik pemilih muda untuk masuk terjun serius mensikapi politik? Ya, artinya begini, hari ini 2024 survei pemilih milenial itu lebih banyak. Nah, artinya semua partai ini berlomba-lomba untuk menggait suara pemula, suara milenial. Nah, kalau saya sendiri, kebetulan saya juga masih muda, Mas. Iya. Caranya bagaimana? Ya, kita mengajak teman-teman milenial ini berpolitiknya masuknya soft dulu loh. Tidak usah terlalu serius. Maka kenapa hari ini saya ambil jabatan sebagai Ketua e-sport Kota Bekasi. Karena dalam e-sport itu semua pemilih abu-abu, Mas, kebanyakan. Pemilih milenial, swing voter, gitu loh. Nah inilah sebenarnya pasar para politisi. Pasar apa ya kalau kita bilang yang sangat ini loh kita kejar-kejar gitu loh. Pasar potensial. Pasar potensial, benar. Di mana para pemilih abu-abu ini belum paham. Kita kasih pendidikan politik, kita kasih pemahaman politik, tapi bagaimana masuknya supaya bisa diterima oleh mereka. Dengan soft tadi. Saya ambil sebagai ketua e-sport. Saya bikin event-event turnamen kejuaraan game online. Dan bukan hanya itu, kadang-kadang saya juga main basket. Itu dekat banget tuh. Dekat banget e-sport, dekat basket, dekat banget. Basket, kemudian ya yang ringan-ringan aja gitu, Mas. Karena kalau kita masuk dengan bahasa yang berat, mereka pasti sudah menolak gitu. Apalagi hari ini dengan segala macam perkembangan zaman, kadang-kadang kita ini juga yang kolonial harus ikut-ikut jadi milenial kadang-kadang kan. Nah, artinya cara-cara seperti itu. Bagaimana kita bisa menggait para pemilih pemula, para swing voter itulah. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang soft, supaya bisa diterima kehadiran kita. Juga kadang-kadang gaya kita juga harus dimudah-mudahin, Mas. Harus. Makanya nggak bisa gaya-gaya yang terlalu rapi juga. Nggak kena tuh. Udah takut mereka biasanya. Iya. Kita datang pakai batik keren, kenalkan saya caleg, udah takut tuh biasanya. Mau diceramahin nih gue nih. Kita datang, main basket kita. Selesai, istirahat kita ajak ngomong, kenalan, gua anggota dewan, gua caleg. Gitu. Dari situ mereka akan tersentuh, ternyata berpolitik ini dengan riang gembira juga bisa. Berpolitik ini dengan have fun juga bisa. Ini cara yang positif nih, ketimbang kita nyerang orang. Betul. Iring ke yang identitasnya, kita serang identitasnya. Daripada begitu mereka kan pasti merasa,
ternyata ada juga ya wakil rakyat yang bisa main basket, ada juga ya wakil rakyat yang bisa nongkrong di kafe gitu, dengerin musik. Nah ini perlu juga gitu loh. Jadi cara-cara seperti itu, cara-cara humanis, cara-cara yang ya soft kepada teman-teman milenial ini, yakinlah saya bisa diterima. Dari cerita abang tadi, abang udah nguasain banget nih bagaimana memaintain Ya, anak muda, menarik simpati anak muda. Optimis bang berarti ya. sangat Dapil, optimis dong. Jabar 8, 8 Kota Bekasi, Kota PDI Depok, Perjuangan. PDI Perjuangan. Sebelum closing, Hmm. yang terakhir nih, masalah ini kan di Dapil Bekasi juga nanti kan, pasti kan Ya, Kota Bekasi. harus menguasai masalah Bekasi berarti kan. Nah dari tadi udah kita bahas sampah, yang paling utama masalah Bekasi itu apa bang? Supaya nanti pemilih-pemilih Bekasi ini langsung ingat, wah paham bener abang masalah Bekasi. Ya, sampah hanya satu dari beberapa masalah. Tentunya namanya perkotaan besar, ya berbagai macam masalah kompleks itu pasti ada. Tadi sampah sudah disampaikan dan saya sedikit memberikan solusinya. Yang kedua ini juga permasalahan yang cukup kompleks di Kota Bekasi, banjir yang masih belum teratasi. Oke. Itu. Tapi kalau bicara banjir, Mas, kami anggota dewan pun tidak bisa sendiri. Perlu banyak stakeholder yang bekerja sama di dalamnya. Karena kalau secara teknis pasti kami tidak paham. Tupoksi kami, tugas pokok fungsi kami, salah satunya hanya penganggaran. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menganggarkan untuk pencegahan banjir di Kota Bekasi. Nah, terkait teknis, apa yang harus dilakukan dari hulu sampai hilir, harus bekerja sama semua. Bahkan bukan hanya pemerintah, eksekutif atau legislatif yang ada di Kota Bekasi. Dari hulu sampai hilir. Contoh wilayah-wilayah yang bertetangga dengan Kota Bekasi. Ada Kabupaten Bekasi dengan Kali Bekasinya. Ada Kabupaten Bogor atau Kota Bogor dengan Kali Cikeasnya. Kemudian juga ada beberapa kali-kali besar yang melalui Kota Bekasi ini. Gitu loh. Nah inilah menjadi permasalahan yang cukup kompleks menurut saya di Kota Bekasi nih. Jadi berarti abang benar-benar udah memahami banget nih apa yang dipermasalahkan oleh Bekasi. Udah. Oke teman-teman, tadi obrol-obrol kapal. Ada obrolan rasional santai dibahas yang tuntas sama Bang Faisal. Ya. Kita ketemu lagi. Silakan disimpulkan apa yang tadi Bang Faisal sampaikan. Saya juga sudah memberi mention tadi beberapa poin. Jadi sampai ketemu lagi di Obras episode yang akan datang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.